Ada nggak perintah kemudian untuk jangan bersunat? Siapa yang Kristen ikuti untuk jangan bersunat? Silakan. Halo Bang. Biarkan saudara Nathan dulu untuk menjawab. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memerintahkan sunat. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad memerintahkan kemudian ikut millah Abraham atau Ibrahim. Sama antara perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, perintah yang datang kepada Nabi Muhammad sama, yaitu sunat. Nah, sekarang perintah untuk tidak bersunat, perintah untuk tidak bersunat itu datang dari mana? Jawab. Jangan disamakan kita. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Summa awhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sama. Enggak lainnya sudah ya Bang. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang memerintahkan Aliteng tidak bersunat? Jawab. Jawab. Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Al-Hizuma mengajak pendeta-pendeta ya, yang dimana pendeta-pendeta itu ya seperti biasa yang tak dapat kita komentari banyak, on semua, begok semua, dan hanya mempermalukan diri mereka sendiri ya, betul-betul dirujak sama Al-Hizuma ini, dibikin babak belur. Nah tapi ya itulah ya, namanya juga kafir, walaupun dipermalukan berkali-kali pun tidak juga kunjung jera ya, tidak punya rasa malu, karena memang ya itulah, menjadi kafir itu wajib bodoh, wajib menghilangkan rasa malu, wajib tidak punya malu gitu. Nah itu jadi hal syarat ya, hal syarat wajib bagi mereka. Nah, karena bukti nyata ketika berdebat mereka itu selalu saja babak belur ya, babak belur, dan fitnahannya yang dibawa itu saja. Nah, tidak ada lain, tak ada bukan. Nah, itulah kelakuan orang-orang kafir, dan referensinya itu tidak jelas itu. Baik kaum muslimin, agak lama-lama demikian videonya. Mau pelihara, mau pelihara sapi yang keluar api dari mulutnya. Api yang keluar, terbakar rumah, terbakar kandang kambing, kandang babi, terbakar semua sama sapi. Dengan kata lain, yang Anda maksud surga itu sebenarnya adalah neraka jahanam. Boleh tanya satu lagi, Kak? Iya. Oke. Keo. Ini kalau boleh tahu Bang, ini cuman bertanya aja ya. Iya. Kalau ada ayat dalam Al-Quran Cepat, Belanda keburu lewat. tentang sunat Bang,
Tanya aja lamanya minta ampun lu. Apa bang? Adakah ayat dalam Al-Quran tentang sunat? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa Boleh tunjukkan. wa ma kana minal musyrikin. Aku wahyukan kepada Nabiku Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Apa agama Ibrahim yang lurus ini? Millah. Millah itu apa? Sunnat. Anda boleh lihat di dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit. Brit itu perjanjian, millah itu adalah sunnat. Berarti kalau berbicara millah Abraham, berarti berbicara mengenai tradisi keagamaan Abraham, salah satunya itu adalah sunnat. Gurunda izin. Gurunda. Siap. Teleponnya diangkat dulu Arjen. Biar Bang Handi yang ambil alih dulu atau Bang Zulkifli. Bang Handi lanjut dulu Bang Handi. Ada Arjen. Bang Handi. Atau Bang Zulkifli, Bang Zulkifli. Siap. Diambil alih dulu Bang, ambil alih dulu Bang. Iya, silakan. Silakan Bang Suko. Kita bahas. lanjut. Enggak, cuman bertanya aja. Iya, apa? Kalau memang ada boleh bisa ditunjukin. Apa itu apa? Tentang sunnah tadi bang, dalam Quran. Nah itu sudah Dalam tadi Quran. dijelaskan sama Gurunda tadi. Salah satu perintah dan larangan. Salah satu perintahnya adalah yaitu mengikuti mila Ibrahim. Salah satu mila Ibrahim adalah sunat. Enggak minta data dalam Al-Quran. Iya, sudah tadi dijelaskan sama Gurunda tadi. Gimana bang? Sudah tadi dijelaskan sama Gurunda. Salah satunya itu mila Ibrahim itu. Boleh tunjukin bang? Allahu Akbar. Mari kita lihat ya. Di dalam Quran surat An-Nahl bang, ayat 123. Abang ada Al-Quran gak di situ? Nggak punya bang. Nggak punya. Nah, salah satu bunyi ayatnya itu seperti yang Gurunda sebutkan tadi. Gitu ya. Apalagi? Enggak, cuman itu aja lah bang. Silakan yang apa namanya? Abang mau bertanya apa lagi lah selain itu? Udah enggak, itu aja dah. Cuman mau tahu aja. Kalau Bang Suko sendiri ini dari apa? Dari Kristen Protestan ya? Enggak. Kita dari Katolik. Oh, Katolik. Yo. Di Katolik ada yang sunat nggak? Sunat enggak wajib bang. Why? Kenapa Ya. nggak wajib bang? Kalau setahu saya sih sunat itu sebetulnya tradisi sih bang. Tapi kan itu perintah Tuhan bang. Kenapa bang? Sunat itu perintah Tuhan, perjanjian kekal Tuhan. Ketika tidak ada orang yang melakukan perjanjian kekal Tuhan, barulah orang yang tidak bersunat itu. Karena dia melanggar perjanjian kekalku. Nah, salah satu perjanjian kekal Tuhan antara Abraham dan semua keturunan sampai turun temurun. Halo? Ya, halo. Gimana tadi bang? Sunat itu perjanjian kekal Tuhan bang.
bunuhlah orang yang tidak bersunat karena dia melanggar perjanjian kekalku. Nah, ini kan salah satu perjanjian kekal Tuhan antara Abraham, ya kan? Dan sampai semua beribu-ribu keturunannya sampai turun-temurun. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Bang Suko katakan bahwa itu hanyalah tradisi, nah bagaimana di firman Tuhan yang teman-teman Kristen percayakan sebagai wahyu atau sebagai perkataan Tuhan, tapi Bang Suko sendiri tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Kalau kami orang Islam mengikuti milah daripada Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan sunat, kami bersunat. Diperintahkan jangan makan babi, kami gak makan babi. Diperintahkan jangan mabuk, kami gak mabuk. Ya kan? Nah, artinya berarti kalau misalnya makhluk macam lele apa kan nggak perlu makan kan? Bang, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan yang mana yang harus kita makan dan mana yang tidak. Salah satunya adalah babi. Babi itu diharamkan. Ya kan artinya kalian ikut hukum Taurat kan? Kenapa? Iya, tunjukin dulu dalilnya, Bang. Tunjukin dulu dalilnya. Apa itu? Dalilnya ditunjukin dulu. Dalilnya. Apa ini? Apa? Dalilnya ditunjukin dulu, bro. Dalil apa? Dalilnya. Dalil apa? Dalil apa, Bang Nathan? Kami orang Islam diharamkan, berarti dilarang untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Ya, salah satunya adalah babi. Orang Islam mengikuti itu semua. Nah, pertanyaannya nih, seperti yang dikatakan oleh Bang Suko. Bang Suko tadi mengatakan bahwa itu tradisi. Tapi kemudian ini tertulis jelas di dalam Bible. Nah, pertanyaannya, kalau tertulis di dalam Bible, kenapa tidak diikuti? Kalau dengan alasannya bahwa itu adalah perjanjian-perjanjian lama, loh itu perjanjian kekal Tuhan kok. Ya kan? Dan jelas di situ. Nah, silakan Bang Suko. Enggak, cuma itu aja lah, Bang. Apa lagi? Bang Nathan mungkin mau bertanya, Bang. Apa? Abang Nathan mau bertanya mungkin. Lindy. Ya, silakan. Silakan. Nah, kenapa diam ini? Ini Linda ini Islam atau Kristen Linda ini? Linda monitor. Bang Nathan, silakan Bang Nathan. Baik, terima kasih ya. Saya ingin tanggap sedikit dulu tentang surga Islam ini yang tadi disebutkan tadi itu. Surga Islam. Kasihan, jangan langsung turunkanlah. Bang Nathan, silakan Bang Nathan. Sekarang tanya, Bang. Silakan Gurunda. Bang. Ya, sudah sampai mana tadi? Itu Gurunda sampai di pengharaman bangkai daging babi dan tentang sunat tadi. Silakan Fadol Gurunda. Iya, kalau di Islam perintah sunatnya tadi sudah ya.
ketika berbicara mengenai millah berarti berbicara mengenai ajaran. Ajaran Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu tentu orang Kristen pun tahu. Salah satunya adalah mengajarkan keturunannya untuk bersunat. Kemana-mana lagi bang? Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran tersebut. Salah satunya perjanjian millah, Brit millah, perjanjian sunat. Silakan. Aduh. Coba tunjukin dalilnya di mana itu yang suruh kalian sunat di mana? Itu Cepat Al-Quran tunjukin. surah An-Nahl ayat 123. Coba baca dulu. Coba buka. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Agama artinya ajaran. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah perjanjian kekal kepada keturunannya, yaitu sunnat. Makanya disebut dalam tradisi Yudaism Brit millah. Brit perjanjian millah itu sunnat. Nah di sini diterangkan kemudian dalam Al-Quran anittabi'a millah. Begitu saudara. Nah ada nggak perintah kemudian untuk jangan bersunat? Siapa yang Kristen ikuti untuk jangan bersunat? Silakan. Halo bang. Biarkan saudara Nathan dulu untuk menjawab. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memerintahkan sunat. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad memerintahkan kemudian ikut millah Abraham atau Ibrahim. Sama antara perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, perintah yang datang kepada Nabi Muhammad sama, yaitu sunat. Nah, sekarang perintah untuk tidak bersunat. Perintah untuk tidak bersunat itu datang dari mana? Jawab. Jangan disamakan kita. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sama. Kalau lainnya sudah ya bang. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang memerintahkan Aliteng tidak bersunat? Jawab. Jawab. Silakan. Apa? Silakan apa yang disilakan? Jawab. Halo. Siapa yang memerintahkan Kristen untuk tidak bersunat? Silahkan. Nggak ada kita yang namanya kajian itu. Nggak ada yang namanya sunat kita di sana bang, di sini bang. Siapa yang memerintahkan Kristen untuk tidak bersunat? Ada di Alkitab kitanya ini kita, baptis saja udah kita. Pertanyaan saya ulang. Siapa yang melarang Kristen untuk tidak bersunat? Paulus. Nggak ada kita itu. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 2 nomor 21. Barang siapa yang mengharapkan kebenaran dari hukum sunnat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum sunnat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia.
Pertanyaan saya, Paulus mendapatkan perintah untuk tidak bersunat ini dan mengatakan hukum sunat itu bukanlah sebuah kebenaran, itu dari mana? Jawab. Please. Jawab. Nggak ada kita di sini, Bang. Nggak ada kita. Goblok. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan bahwa hukum sunat itu bukanlah sebuah kebenaran? Nggak ada kita sunat di sini, Bang. Nggak ada. Galatia 5 nomor 4, Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 2. Lain juga kitabnya kamu tuh. Coba kamu baca Galatia 5 nomor 2. Kamu, Bang. Lain juga kitabnya kamu. Saudara, coba Anda baca Galatia 5 nomor 2. Beda, Bang. Beda. Coba Anda baca Galatia 5 nomor 2. Beda kita nih, Bang. Beda agama. Biar kita beda, tetapi saya meminta Anda membaca Galatia 5 nomor 2. Apa kamu ini? Bacalah itu Galatia 5 nomor 2. Susah kali kau. Diajak jadi manusia berat. Halo Bang Cuma. Halo. Iya, halo. Saya mau nanya Bang. Iya. Ini pasien semua ini yang naik. Iya. Kalau Yesaya 29 ayat 12 itu apa menceritakan nubuatan Nabi Muhammad tuh Bang? Gimana? Yang Yesaya berapa? Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, apakah itu nubuat Nabi Muhammad? Kalau ini kita lihat Yesaya 29, ini bercerita tentang Bani Israel, Yehuda, dan juga zaman Hezekia, Yotam, dan seterusnya. Tidak bercerita tentang Nabi Muhammad. Akan tetapi, kalau kita melihat narasi yang ada di dalamnya, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan bacalah ini, maka orang tersebut akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Apakah ini digenapi oleh Nabi Muhammad? Jelas, itu tak diragukan lagi. Tapi mungkin ini bukan untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, kalau ini bukan untuk Nabi Muhammad, lalu untuk siapa? Untuk siapa itu Bang? Kalau saya melihat narasi yang ada di dalamnya, itu hanya ada digenapi oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, ya silakan. Lalu untuk siapa? Saya juga sama, pasti yaitu Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Di ayat lainnya juga kan seorang penolong lain yang akan memuliakan aku. Itu juga Nabi Muhammad juga itu kan. Iya. Terus kenapa Anda masih Kristen? Ya mau belajar tentang Islam dulu Bang. Oh, Anda dari mana? Katolik? Katolik. Iya. Coba silakan dulu doa salam Maria. Buat apa? Tapi coba dulu, jangan kau tampilkan kebohongan di sini. Gereja mana lu? Coba dulu kau bacakan dulu doa salam Maria. Orang kalau salam Maria itu siapapun bisa baca dulu, itu Bang. Bang, diam dulu. Abang kalau memang pembohong abang lindungi di komal abang ini, abang salah. Setiap otot kalau buktikan ada yang dulu. malam, pasti kepanasan nih iblisnya. Bukan, kan buktikan dulu David, buktikan dulu baru kita orang percaya kamu itu Katolik. Kak sopan. Oke, coba buktikan kamu Katolik. Salam Maria. Kau cuma nggak beres nanti kau malam ini. Kau tampilkan di sini orang pembohong. Tuhan dia bilang dia Katolik, besertamu. itu aja nggak tahu.
Terpujilah engkau di Kalau antara kau Katolik lah kau wanita, dari sekarang Juma. Iya. dan terpujilah buah Semoga malam tubuhmu, Yesus, malaikat Gabriel datang Santa mendatangimu Maria, mengantarkan kamu. Iya. Yang Bunda ditanya Theos. siapa kau pula yang jawab. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang Itu kau udah sesat kau. dan Udah lari. waktu kami mati. Stop dulu, stop dulu. Itu Kau undang doa pula salam penipu di Maria. sini ya. Si David. Kau ajari dia kan? Enggak, Dia mau dia googling ngaku mungkin itu. Katolik. Biar aku dengar dulu nanti kalau dia Dia ngaku membacakannya. Katolik. Kenapa? Iya. Kenapa kamu yang panas? Loh, kau penipu, kau hadirkan di komalmu, berarti kau penipu juga kau. Lah, Jangan kau saya cerita nggak ada agama urusan. Ya makanya Saudara diam kau, David, biar dulu dia, aku ngetes dia. Saudara David, benarkah Anda adalah seorang Katolik? Aduh, udahlah, turunkanlah. Kau sama-sama penipu kau dua ini. Ya udah gua turunkan Ya Katolik Raja Kristus Serang Banten, Bang. Cuy. Kenapa? Katolik Gereja Kristus Raja Serang Banten. Oh, dari sejak kapan Katolik? Besok? Dari sejak lahir. Dari sejak lahir. Tapi kenapa tadi diminta untuk membaca Maria Salam Doa, Anda nggak baca? Ya buat apa? Supaya beliau yakin kalau Anda Katolik. Nggak perlu lah. Jadi bagi Anda Yesus itu siapa? Ya kalau sekarang sih masih ambigu, Bang. Ada yang bilang Tuhan. Soalnya kan hanya ada Allah saja, itu Bapa. Terus Hanya Yesus ada sendiri? Tuhan. Yesus juga Tuhan. Yang Anda ibadahi, yang Anda sembah siapa? Bapak. Bapak, bukan Yesus. Kan itu sama-sama itu, Bang, sama. Oh, jadi Yesus juga adalah Tuhan. Iya. Nah, ini bukti kalau beliau ini Katolik. Seorang Muslim, sehina-hinanya dia dalam pandangan agama Islam, serendah-rendahnya, tidak akan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini dia sudah akui Yesus Tuhan, berarti ya jelas beliau bukan seorang Muslim. Nah, kalau misalnya ada orang Katolik, ada orang Protestan yang kemudian belajar tentang nubuat dan itu kemudian didudukkan sebagai Nabi Muhammad, ya karena memang faktanya begitu. Siapa nabi di antara orang Kristen yang diberi kitab lantas mengatakan aku tidak bisa membaca? Adakah? Ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Siapa kemudian yang datang dengan membawa misi keselamatan sebagaimana agama yang dibawa, yaitu Salam, Islam, Salam, selain daripada Nabi Muhammad? Apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Kristen ini menolak, berarti Kristen harus menghadirkan siapa yang kemudian diberi kitab lalu mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu kitab termaterai loh. Artinya tidak semua orang bisa membaca kitab tersebut. Kitab itu sudah 1400 tahun silam berada di tengah-tengah kita. Tapi banyak manusia biliaran, manusia tidak bisa membacanya karena termaterai. Oke lah, mungkin bukan Nabi Muhammad. Tapi boleh tidak saya minta tolong pada saudara-saudara Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi itu Juma. Dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, siapa nabi yang dimaksud yang sama seperti Musa yang menjadi pembasmi kejahiliaan ini? Nabi mana itu? Nabi Arab.
Tuh pintar. Ikuti saya abangku. Asyhadu. Bang. Ya. Kenapa Allah itu tidak memberikan kitab Al-Quran itu dari Nabi Adam gitu? Kenapa Nggak bisa. Kalau Al-Quran diwahyukan dari sejak Nabi Adam, maka tak ada manusia yang selamat sampai kepada abad ke-7. Kenapa? Hukum-hukum di dalam ajaran agama Islam itu sangat berat. Sedangkan pada zaman Yesus aja, Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu di abad 1 loh. Bagaimana sebelum Masehi? Nabi Adam lagi mau diajarkan Al-Quran, mati meja. Bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam bisa menjalankan syariat Islam yang begitu sempurna, yang begitu kompleks? Gak bisa. Diperintahlah kemudian Nabi Adam alaihissalam untuk sholat 5 kali sehari semalam. Diperintahlah kemudian Nabi Adam alaihissalam untuk berhaji. Gak bisa bang. Gak bisa, belum. Yesus aja mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Begitu. Maka tepat waktunya, ritmenya, ketika Allah sudah menyempurnakan semua kehidupan manusia, maka diutuslah hukum-hukum penyempurna ini. Makanya dari abad ke-7, ajaran Islam itu sudah bisa terrealisasi dari zaman ke zaman, dimanapun itu berada. Begitu saudara David. Zuma. Iya, Paman. Oke. Aku sudah banyak memahami ini konsep keislaman ini. Lumayan, aku bisa ikut alurmu. Jadi aku ada mau kasih sedikit pertanyaan sebagai koreksi. Sebagai bentar, Darel, ini debat ya. Ini debat ya, bukan sidang ya. Ini bukan sidang tapi debat ya. Oke, debat. Bisa saja Juma ngasih aku pertanyaan, bisa aku ngasih pertanyaan ke Juma. Dari informasi yang kudapat tadi bahwa Isa alaihissalam yang ada di kitabnya Juma adalah Yesus sebelum kematiannya itu, sebelum di kayu salib. Kata itu siapa? Tapi aku tanya dulu Juma, apakah Isa alaihissalam itu adalah sama dengan Yesus? Enggak. Jadi Isa alaihissalam itu bukan Yesus? Bukan. Jadi ngapain kalian singgung-singgung Yesus kalau kayak gitu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Bukan. Gini, nggak boleh gitu. Udah nggak bisa gitu Juma. Loh kok kenapa rupanya? Jadi begini, karena kalian mengatakan Yesus itu nabi kalian. Begini, kalian mengatakan Nabi Isa, yang nabi kami itu Nabi Isa. Aku tanya dulu kau, apakah Yesus itu Muslim? Kalau dilihat dari catatan-catatan yang ada di dalam Bible, Yesus mengaku di Yohanes 14:31 dunia harus Juma, kau nggak boleh lagi pakai Yohanes Juma. Yohanes jangan nggak bisa lagi pakai Yohanes karena Yohanes kau nggak percaya. Loh, kata siapa saya tidak percaya Yohanes? Lucu ente. Kitab Roma saya percaya, Galatia saya percaya, Filipi saya percaya. Semua kitab Anda itu saya percaya. Percaya sebagai catatan-catatan wartawan. Bukan firman Tuhan. Siapa bilang saya tidak percaya? Tapi tadi kau bilang kitab Wahyu kau nggak percaya. Saya tidak percaya itu firman Tuhan, tapi saya percaya itu adalah catatan wartawan. Catatan sama-sama percaya. Sekarang begini, kau percaya isi catatan itu? Saya percaya itu catatan wartawan. Tunggu dulu, jangan tambahkan catatan wartawan. Enggak. Loh, harus karena mereka adalah pewarta. Maaf Bang Zuma. Enggak, ini premis dia aneh banget nih. Saya baca Doraemon bukan berarti saya mesti percaya, Bang. Sebentar. Premisnya kok begitu sih?
Begini. Lanjut. Kok Biasa baca ular, mesti ular. Oke, cuma kita balik lagi, mundur Ular. lagi kita ke belakang, mundur. Mundur. Apakah kan tadi kau jawab bahwa Yesus itu bukanlah Isa alaihissalam? Yes. Bukan. Lantas mengapa kau tuduh? Dasar apa kau mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus? Kalau memang Isa alaihissalam bukan Yesus, atas dasar apa? Lah, dari Bible cerita itu sendiri yang mengatakan dalam Bible. Yesus diceritakan sebagai tokoh yang tidak disalib di Bible. Di Bible. Sekarang aku tanya kau, bukankah konsep bahwa Isa alaihissalam sebenarnya tidak disalib tetapi diserupakan itu bersumber dari Al-Quran? Ya, itu berita dari langit. Berita dari langit. Sehingga berita, sebentar cuma, berita dari langit yang ada di Al-Quran itu dicocokkanlah dia dengan rangkaian kematian Yesus. Dari situlah berangkat bahwa Yesus itu tidaklah sebenarnya disalibkan, tetapi diserupakan. Bible yang mengatakan itu. Riwayat ini di Isa alaihissalam yang diserupakan, sehingga Yesus pun diserupakan. Bukankah begitu? Oh tidak. Al-Quran itu adalah berita dari langit, sedangkan Bible itu adalah berita dari bumi. Beda. Begini, kita jangan mencela-mencela cuma. Lo kok mencela-mencela, itu fakta real kok. Lo kok mencela-mencela? Apakah Lukas menerima firman dari langit? Apakah Markus menerima berita dari langit? Apakah Paulus mendengarkan berita dari langit? Tidak, itu catatan-catatan mereka sendiri. Makanya aku bilang tadi, kalau memang Isa alaihissalam bukanlah Yesus yang dimaksudkan, maka jangan lagi kau membahas-bahas Yesus. Oh tidak bisa. Kenapa? Karena agama Kristen itu datang untuk mengkristenkan umat Islam. Maka kami harus membawa Bible itu, dan ternyata Bible itu menyatakan kalau ada dua Yesus di dalamnya. Lu kok nangis? Sekarang aku tanya. Oke. Gimana ceritanya ini? Jadi kami cuma, tidak ada urusan dengan Bible. Sekiranya kami tidak diperintah, sekiranya kami itu tidak menjadi sasaran untuk dikristenkan. Karena kami menjadi sasaran untuk dikristenkan, maka kami membahas Bible. Ternyata di Bible itu ada dua Kristus. Maka Kristus mana yang kami diajak untuk ikuti ke gereja? Sedangkan Yesus Kristus anak Maria tidak pernah ke gereja. Lalu Yesus mana yang harus kami ikuti untuk makan babi? Sementara Yesus anak Maria tidak pernah makan babi. Ayo. Kenapa kau malu? Juma, kenapa kau malu dengan kitabmu? Saya tidak malu dengan kitabku. Al-Quran mengatakan yang dibahas di dalam itu adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Sedangkan Kristen ini bukan Yahudi, bukan Nasara. Sekarang aku tanya dulu kau Juma. Silakan. Ya. Apakah Isa alaihissalam itu orang Arab atau orang Yahudi? Beliau adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Dia nabi Bani Israel atau nabi orang Arab? Bani Israel. Bani Israel. Apakah Isa alaihissalam itu menganut agama Yahudi? Yes. Yes, Isa alaihissalam menganut agama Yahudi. Apakah Isa alaihissalam itu adalah nabinya orang Yahudi? Dia adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Yes. Yes. Berarti ada Nabi Isa alaihissalam adalah nabinya orang Yahudi dan juga nabinya orang Islam, benar kan? Iya, nabi yang diutus kepada Bani Israel dan diimani oleh umat Islam bahwa nabi ini adalah nabi spesial untuk Bani Israel. Nabi spesial Bani Israel. Yes. Oke. Apakah Isa alaihissalam ini adalah Yesus yang dianggap? Ini kita kayak lagi di BAP, Bang. Ya, kan saya tadi udah bilang ini debat bukan sidang. Ini kayak lagi di sidang gitu. Jangan, cuma ini mengapa Al-Quran mengatakan Isa alaihissalam itu tidak disalib? Yesus itu mengenai penyaliban hanya terjadi pada Yesus. Kenapa kau gabung dengan Yesus? Kan tadi saya sudah mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Itu cerita lo, itu dari talo.
Jadi Nabi Isa ini bukan Yesus ya. Berarti ada Bukan. Isa, ada Yesus, dua pribadi ya. Yes. Yesus Ya. dengan Isa dua Inilah pribadi yang pengacara berbeda. gagal, Bang Jibril. Iya. Pengacara gagal. Sebentar. Iya, Yesus dan kemana Isa dua ikutin? pribadi yang berbeda, bapaknya Yes. beda, mamanya beda. Yes. Udahlah. Udah cukup. Udah, mana sini tanda tangan. Nggak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu Yesus dengan Yesus Kristus dengan Kristus Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Itu yang bermasalah. Itu yang Anda harus renungkan. Yesus anak Maria tidak makan babi, tidak ke gereja, tidak minta dituhankan, tidak minta seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dia melarang muridnya ke bangsa lain malah. Dia memproklamirkan dia diutusannya kepada domba sesat dari Bani Israel malah. Dia tidak mengenal kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Petrus, kisah para pewarta. Yesus tidak kenal itu. Sedangkan Kristus yang datang ke padang gurun, dialah yang mensuplai pengajaran kepada Paulus in the gang. Oke. Jadi dua Yesus yang berbeda. Boleh kita nanya Juma sedikit lagi? Boleh. Isa alaihissalam membawakan yang namanya kitab Injil, benar? Yes. Kitab Injil itu diberikan kepada Isa alaihissalam. Di mana sekarang kitab itu? Disembunyikan oleh kaumnya Bani Israel. Disembunyikan. Al-Maidah ayat itu 15. pada saat zaman Nabi Muhammad masih ada kitab itu? Nggak ada. Nggak ada lagi. Iya, udah disembunyikan. Kitab yang dipakai Kristen Koptik itu Injil. Jadi Injil ini ditahu Muhammad dari mana? Al-Quran berita langit. Berita langit. Tapi berita langit gitu-gitu aja. Nggak pernah lembarannya diketahui sampai di Arab abad ke-7. Ya, itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Arab. Oke. Sebenarnya dia belajar ini, Bang. Tapi songong. Bentar. Dia sebenarnya belajar ini tapi songong. Iya. Artinya begini, Jibril, apa yang Suara dinyatakan dibuat sesangar mungkin. bukan. Kalian ini apa? Pengacara gagal lo, Darel. Manipulatif. Manipulatif. Kenapa kau malu mengakui bahwa kisah Isa alaihissalammu itu adalah representasi kisah Yesus yang tidak benar? Al-Quran kitab dari langit, ketetapan dan hukum-hukum informasi dari langit. Sedangkan Bibelmu itu dari wartawan barat. Mana ada sama? Lucu ente ini. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Beda dong. Bukanlah Yesus yang dimaksudkan, maka berhentilah engkau membahas Yesus. Masalahnya kami disuruh ikut menjadi pengikut Yesus. Tapi ternyata ada dua Yesus. Keberat kali Anda paham. Kurasa ajaranmu kau memalukan Juma. Kenapa kau berdusta? Lucu ente ini. Saudara, Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas toh? Terang toh? Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel kan? Jelas kan? Bukan datang diutus untuk kami, tapi untuk Bani Israel. Tiba-tibanya orang barat datang ke Indonesia, mempengaruhi orang Indonesia untuk menjadi pengikutnya. Dan terikutlah saudara-saudara kami. Mereka bernama Kristen. Di dalam kitab mereka diperintahkan untuk diajarkan seluruh bangsa menjadi Kristen. Ya, tunggu dulu. Kalau kami menjadi Kristen ini, kami ikut siapa? Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pengikut Kristen. Nah, sedangkan kita dituntut untuk menjadi pengikut Kristus.
Kristus yang mana? Maka kewajiban Anda untuk menjelaskan itu. Sederhana bukan? Bang Suma, ya Paman, kita disuruh ikut Kristus yang bangkit dari kubur, Bang. Loh kok bisa? Benar. Kenapa bisa disuruh ikut Kristus yang keluar dari kubur? Kalau memang Isa alaihissalam supaya bukanlah kita menjadi Yesus, hamba maka setan, Bang. nggak perlu bertengkar. Apanya? Anda datang menjual agama dari barat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tunggu dulu. Kalian mengajarkan kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kalian ingin membaptis kami. Kalian ingin memerintahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus makhluk roh itu. Tunggu dulu. Kami punya akal. Kristus mana yang harus kami ikuti? Siapa yang memerintahkan kita ke gereja? Siapa yang memerintahkan kita nggak sunat, makan babi, menjadi Kristen, menyembah kepada Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Jawab dong. Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Mana dalilnya? Jadi yang datang kepada Paulus itu, yang berkata, Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, nasihat Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Apa yang diajarkan oleh Paulus bersumber dari dari buahnya Roh kau Kudus. dapat melihat mereka. Memanggil aku Tuhan bermujizat, mengusir setan. Benar. Dari Tapi buahnya lah. Sekarang ku tanya sama kau. Tunjukkan sama aku di mana buah kejahatan Paulus terhadap yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, yang berbau kejahatan. Mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Tanya dulu, buahnya dari buahnya lah akan diketahui itu ajaran sesat atau tidak sesat. Iya, memanggil Yesus Tuhan. Sebentar Juma. Kami ini Kristen ini sebentar. Dari buahnya kan. Kristen itu berseliweran di Indonesia ini. Tunjukkan sifat sikap kami orang Kristen ini yang berbau kejahatan, yang salah, tidak yang pernah diajarkan menyembah oleh Paulus. Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan. Itu contohnya nih yang tidak dulu, yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan. Ya, yang tidak pernah menyembah Tuhan. Tunggulah dulu, ajarannya adalah kan Anda minta. Saya tunjukkan, Kristen kumpulan manusia yang tidak pernah menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah Tuhan-Tuhanan yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Enggak itu. Contoh nih, ajaran aku buah-buah kalian yang kurang baik biar kutunjukkan samamu. Adalah perintah untuk memperistri sampai dengan 4 orang mengakibatkan terjadinya kecemburuan. Artinya ketidakadilan itu terjadi pada perempuan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang karena ajaran Tuhan meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Itu bermakna alegoris, metafor, bukan makna tekstual yang sebenarnya. Itu perintah Yesus, itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kalau Kristen kemudian tidak ingin berpoligami, itu sama halnya dia sedang melegalkan persinahan. Oke. Kalau kau bilang bahwa Yesus itu memberitahukan itu kepada orang Israel, benar. Memang pada saat itu Yesus itu adalah beragama Yudaisme. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu melaksanakan ritual-ritual Yahudi, benar. Betul, itu benar. Sekali. Betul. Jadi memang, tetapi ada perumpamaan diberikan Yesus. Aku juga menjawab tadi perdebatanmu dengan si IGT itu tentang utusan ke-12 Rasul. Tentang pergilah ini itu yang pengutusan 12 Rasul itu sebenarnya
Ke-12 rasul itu diperintahkan kepada orang Israel, benar itu. Perintah. Kau ngomong apa? Lalu, sebelum kematian Kristus, itu dia memang diperintahkan kepada seluruh orang Israel. Tetapi ada diberitahukan dalam perumpamaan tentang raja yang memberikan undangan. Undangan itu sebenarnya, perumpamaan itu mengarah kepada undangan kerajaan surga kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel menolaknya. Akhirnya si raja dalam perumpamaan itu mengundang kepada fakir miskin, kepada penjahat. Karena si Mr. X ini yang diundang ini tidak datang, banyak alasan, maka bangsa luarlah yang diundang. Termasuklah si Darel inilah orang luar yang diundang. Orang Israel itu tidak mengenal dan tidak mendapatkan bagian karena dia menolak undangan itu. Itu asumsi. Itu asumsi serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa pula kau tambah-tambahin? Benar, pada saat itu benar. Yesus itu sebenarnya diutus untuk domba sesat di Israel. Namun ketika dia diutus, bangsa Israel menolaknya, meludahinya. Maka undangan itu diberikanlah ke si Darel yang ada di Indonesia, di si Borong-Borong. Itu pengakuanmu. Kutanya dulu kau, sekarang aku kutanya kau, terangkan samaku makna daripada perumpamaan si raja yang memberikan undangan itu. Apa artinya itu? Raja itu artinya yang memenuhi panggilannya, itulah kami umat Islam. Sebentar, Islam belum diarahkan, belum ditunjukkan ke situ. Islam itu, kalau Anda berbicara mengenai saudara, ceritakan dulu makna kontekstual perumpamaan raja yang mengundang, tetapi yang diundang nggak datang. Terakhirnya diundangnya para gembel, para bandit penjahat untuk ikut ke pesta itu. Saudara, kalau Anda kemudian mengatakan siapa yang menjadi pengikut Yesus di antara Islam dan Kristen, ya tentu Islam. Jangan. Anda kan berbicara mengenai perumpamaan, ya kan? Jangan sandingkan Islam dengan Yesus. Karena apa? Karena Isa alaihissalam bukanlah pribadi Yesus seperti pertanyaanku tadi. Enggak, ini Anda berbicara mengenai perumpamaan. Anda berbicara mengenai perumpamaan, bukan? Kalau perumpamaan berarti siapapun bisa duduk di situ selama perumpamaan itu benar-benar seumpama. Bukan dipaksakan. Contoh, Yesus syahadatain. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, la ilaha illallah. Yesus Rasulullah, Islam. Kedua, Yesus mengakui kerasulannya. Islam mengakui kerasulan beliau, pengutusan beliau. Islam lagi. Ketika sahabat, kau bilang tadi dulu. Yesus adalah Islam. Yesus itu, dengar, Yesus mengakui, kan Anda mengatakan, saya kan mengatakan Islam atau Kristen nih, yang membicarakan tentang perumpamaan itu, yang menggenapi perumpamaan itu. Hanya ada dua kandidat, Islam atau Kristen. Kan begitu. Jadi saya jelaskan, ketika berbicara mengenai Yesus, maka perumpamaan ini harus sama seperti keadaan Yesus. Yesus syahadatain, hidup kekal itulah ilaha illallah, Yohanes 17 nomor 3. Yesus Rasulullah, Yohanes 17 nomor 3. Islam ada di situ, Kristen enggak. Kau bilang Yesus syahadat. Yesus syahadat. Lalu Yesus apa itu? Syahadat. Lalu apa itu? Kalau bukan syahadat, persaksian. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tuh persaksian lo itu. Itu ikrar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu ikrar, itu keteguhan iman. Dulu kau. Syarat untuk masuk surga orang Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, benar kan? Betul. Betul. 2 kalimat syahadat ini berbunyi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu Islam. Itu Islam. Sekarang umatnya Yesus. Sebentar. Hidup kekalnya umatnya Yesus apa?
Sebentar. Syahadat juga. Iya, sebentar dulu gantian. Masalah generasi. Kutanya kau Juma, apakah jika seseorang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul masih bisa masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Yes. Oke, apakah Yesus mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Ya tidak bisa, karena Yesus datang membawa ruang lingkup firman yang diterima dari Bapa untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia dan bukan untuk umat Islam. Aneh Anda ini. Aneh Anda ini. Saya katakan, saudara, Anda kan berbicara mengenai perumpamaan, jangan melebar kemana-mana. Jadi kalau berbicara mengenai perumpamaan, siapa yang duduk pada perkara itu, Islam atau Kristen? Kita lihat, Yesus syahadatain. Apa syahadatain itu? Kunci untuk masuk surga hidup kekal, kata Yesus, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Itu syahadatain. Persaksian dua hakikat, satu hakikat pengutus, satu hakikat utusan. Oke. Itu kunci masuk surga. Itu konsepnya Yesus. Sekarang itu sesuai dengan konsep Kristen enggak? Gantian. Iya. Sekarang pertanyaan saya, itu sesuai dengan konsep Kristen enggak? Sesuai. Mananya sesuai? Sesuai. Bahwa apakah Yesus dengar? Apakah Yahudi sebentar? Perumpamaan itu menyatakan diundangnya orang-orang si raja. Orang Yahudi menolaknya. Undangan itu kepada orang Yahudinya sebenarnya. Iya. Orang Yahudi. Orang Yahudi diundang. Kenapa kok saling Yahudi diundang untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebentar. Undangan itu Yesus berkata, dia itu anak Allah. Bahkan malaikat Yesus mengundang orang Yahudi untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Ya. Masalah generasi. Yesus mau dikenal bagi Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Masalah generasi. Inilah teman-teman kacau sudah. Kacau sudah diskusi kalau yang dikedepankan itu dogma. Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Yesus 17:8 mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Oke, stop di situ dulu. Aku nggak akan lanjut. Oke, aku putus dogmaku, nggak apa-apa lah itu. Tapi aku tanya kau bilang tadi, wa Yesus Rasulullah. Kau bilang begitu kan? Betul. Wa Yesus Rasulullah. Yesus utusan Allah. Benar nggak? Sebentar, gantian dulu kita. Kau biar ku sinkronkan dua datamu yang menjadi tidak sinkron. Kau bilang Isa berbeda dengan Yesus. Iya memang beda. Sebentar. Ini saya tidak sedang berbicara tentang Nabi Isa. Isa dan Yesus berbeda. Saya tidak berbicara tentang Nabi Isa. Saya berbicara tentang Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengaku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Anda berbicara mengenai syahadat kan? Saya mengatakan Yesus mengajarkan syahadatain. Isa mengajarkan syahadatain. Maka syahadatain yang diajarkan oleh Yesus, la ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu syahadatain. Syahadat Isa. Syahadat Isa gimana? Syahadat Isa alaihissalam. Ya jelas Nabi Isa mengakui, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mengakui kaumku berarti dia mengakui dirinya rasul yang mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Jelas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117 kalau nggak salah.
Berarti syahadatnya Yesus dengan syahadatnya Isa berbeda. Yesus mengatakan dirinya rasul, utusan. Nabi Isa mengatakan dirinya rasul, utusan. Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhannya kaumnya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya dan juga Tuhannya kaumnya. Yohanes 20, Yesus berkata kepada Maria, Maria jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Enggak ber. Oke. Apa yang Anda ingin tolak di situ? Apa yang Anda ingin tolak? Apa yang Anda ingin tolak di sana? Apa? Ada. Tuhannya Yesus adalah Elohim. Iya betul. Kan saya sudah bilang. Yesus dan Nabi Isa itu hakikat, itu pribadi yang berbeda. Kan sudah aku bilang. Yesus menyembah Elohim. Isa menyembah Allah. Kan begitu. Isa menyembah Allah, Yesus menyembah Elohim. Dan Yesus tidak menyembah Kristus. Oke, sebentar. Kau bilang tadi ada syahadat Isa, syahadat Yesus. Syahadat Yesus mengakui bahwa la ilaha illallah yang adalah Allah yang kau maksudkan itu adalah Allah SWT. Betul. Tetapi kau bilang tadi beda Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Isa. Karena dia menyebut Elohim, itu kan gelar. Elohim itu kan gelar. Tapi kalau berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, orang Kristen pun mengaku satu hakikat, bukan dua hakikat, apalagi tiga. Iya kan? Benar kan? Benar Elohim sama dengan Allah, sama dengan Allah SWT. Saya tidak mengatakan itu, tapi sayangnya di dalam kitab jangan abu-abu Juma, jangan abu-abu. Saya tidak mengatakan itu, kawan. Jangan pengecut, tegaslah. Saya kok jadi pengecut. Tunjukkan karakter. Kau ingin memaksakan sesuatu yang saya tidak ucapkan. Saya mengatakan bahwa Yesus menyembah Elohim, Nabi Isa menyembah Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, itu adalah hakikat yang satu. Hakikat pencipta langit dan bumi itu tidak dua, tidak tiga. Orang Yahudi menyebutnya Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi dikatakan Yothefafe itu Ahad, tunggal. Kami menyebutnya La ilaha illa huwa. Kami menyebutnya itu. Hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Lalu yang salah karena orang Israel mengatakan Tuhannya itu Ehad dan Islam mengatakan Tuhannya itu Ehad, lalu kau mengatakan bahwa ya dari segi penyebutannya sama tetapi pribadinya berbeda, kan begitu? Sebutan berbeda, hakikatnya sama. Tuhan itu cuma satu. Masih abu-abu penerapannya. Tidak abu-abu, saya enggak abu-abu. Tuhannya orang Yahudi dikatakan dalam 2 Samuel 7:22, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan manusia. Jangan bawa dulu Yesus, kita membandingkan. Tidak serupa dengan manusia. Antara Elohim dan Bilangan Allah 23 nomor 19, Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, benar. Ulangan 32 nomor 39, Elohim Maha menghidupkan, Maha mematikan. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah? Kau belum menjawab pertanyaanku, Juma. Apalagi anak bau. Allahnya orang Israel itu apakah Allahnya orang Islam? Kalau dikatakan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, saya katakan kalau yang datang kepada apakah nggak bisa dong, nggak bisa.
nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Saya sebagai Muslim punya hak untuk menjawab dengan pola keislaman saya. Nggak boleh Anda atur, nggak boleh. Kalau saya ditanya, apakah Elohim, apakah Allah itu hakikat yang sama? Jawaban saya tegas. Kalau yang dimaksud Elohim itu adalah Dia yang mengutus Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, maka saya katakan itu adalah hakikat yang sama. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang nuzul menjadi manusia kucluk, yang mati ditombak di atas pohon, saya katakan itu berbeda. Tegas saya mengatakan itu. Oke? Paham sampai sini? Boleh dong saya balik nanya? Boleh. Diizinkan. Oke, baik. Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dalam surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Thaha dikatakan begini. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Lalu kemudian dikatakan wahal ataka hadithu Musa isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin au ajidu ala nari huda. Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Kiranya aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatangi tempat itu, Nabi Musa pun dipanggil, ya Musa, inni ana rabbuk. Fakhla'na alaik innaka bilwalidil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya Musa, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 nomor 31-32, lalu Nabi Musa diseru, wahai Musa, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bilwalidil muqaddasi tuwa. Jadi Allah di dalam Al-Quran datang kepada Nabi Musa, di dalam kitabmu diceritakan Kisah Para Rasul 7:31-32, Allah Tuhan bukan Allah di situ, Tuhan datang kepada Nabi Musa. Lalu di dalam Keluaran 20, Tuhan datang kepada Nabi Musa. Kami menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Elohim, dan di dalam kitabmu disebut Allah. Pertanyaan saya, kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi itu sama, selayaknya Al-Quran menceritakan Nabi Musa datang sama seperti yang datang kepada Nabi yang ada dalam Al-Quran, yaitu Tuhan yang sama. Allah datang kepada Nabi Musa, Elohim datang kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah Kristus Tuhanmu yang keluar dari lubang kubur itu pernah datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai? Jawab. Yang pertama, kau mengatakan bahwa pernyataan di Al-Quranmu dengan pernyataan di kitab Musa ulangan atau bilangan yang kau bilang tadi sama, sehingga Keluaran. Keluaran. Bahwa pernyataan di Al-Quran dengan pernyataan di Keluaran sama, menyebabkan Allah Elohim adalah Allahnya SWT. Lalu kau bilang Kristus itu bukan Allah Elohim. Bukan begitu.
Allah datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Benar, bertemu dengan Musa, bertemu Elohim dengan Allah di Gunung Sinai. datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Pertanyaan saya, apakah Kristus Tuhanmu yang keluar dari lubang kubur itu juga datang kepada Nabi Musa? Oh, iya, yang berhadapan dengan Nabi Musa di Gunung Sinai itu adalah Kristus. Benar. Yang berhadap, biar ku pertegas samamu sekali lagi dengan tegas. Yang berhadapan muka, berbicara dengan muka langsung dengan Musa di Gunung Sinai adalah Yesus pra-kelahirannya. Come on, kalau Sejak kapan anak Maria lebih tua daripada Maria sendiri? kalau dia kemanusiaan Yesus, nggak apa-apa, ketawa lah. Sejak kapan Yesus lebih tua daripada ibu kandungnya sendiri? Sejak kapan? Oke, biar ku jawab. Kejadian yang terjadi di Bukit Sinai itu di abad 14 sebelum Masehi. Yesus lahir di abad pertama Masehi. Kan ku bilang pra-inkarnasi sebelum Salome. Kalau itu pola yang kamu bawa, maka bom-bom pun bisa kau imani. Bom-bom pernah datang kepada Musa di Gunung Sinai. Pra-eksistensi menjadi manusia gendut mata bola. Boleh. Kalau cuma pola kayak begitu, itu namanya dompala. Itu cuman imani saja kawanku. Itu cuman imani saja. Kalau kami jelas, ini ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Jelas itu. Allah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, wahai Nabi Musa. Nah, Tuhannya Bani Israel di kitab Keluaran 20 itu jelas. Tuhannya Nabi Musa datang, Elohim datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa cuma satu. Aku tanya dulu kau, maka kau harus jawab dalam kitab Keluaran. Muncul pertanyaan kemudian, pernahkah Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai? Jawab. Sebentar, kan udah aku jawab. Kau menangkal jawabanku nggak salah, tapi kau harus mana dalilnya? Butuh dalil. Aku butuh dalil. Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai itu tertulis di mana? Sebentar. Kalau kau tidak percaya dengan jawabanku itu, maka enggak, saya butuh dalil. Dalilnya mana mungkin Kristus itu, kata-kata Kristus ada 2000 tahun yang lalu. Bentar, maka sebentar. Bukan cuman Kristus. Mana mungkin anak Maria lebih tua daripada Maria? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar engkau akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Mana mungkin? Inilah gunanya akal. Makanya kalau Anda menolak Tuhannya umat Islam berbeda dengan Tuhannya Yahudi, itu bullshit. Kenapa Al-Quran mengatakan ini ana rabbuk ya Musa, ini ana rabbuka, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Sama. Keluaran 20. Tuhan berbicara kepada Musa. Dan apa yang tertuang di dalam Keluaran 20 ini
dikembalikan juga menguatkan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31-32. Tuhan datang kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai? Apa jawaban saudara? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besar kelak kau akan dituhankan. Pikirlah itu, renungkanlah itu saudaraku. Islam datang meluruskan kalian dari pola akidah yang miring melenceng. Kasih orang waktu berbicara. Inilah kalau kau anakku, kasih orang berbicara. Ya. Nggak kasih kesempatan sama lawan bicaranya. Ya silakan. Saya butuh dalil. Janganlah 1, 2, 3. Silakan. Dalil. Saya butuh dalil. Silakan. Bentar, Darel. Lu sebelum bertanya tap layar dulu sampai 100 rel. Tap layar dulu. Iya, so. Kalau kok Al-Quran karena dibuat di abad ke-7, besar kemungkinan mengambil tulisan dari buku sebelumnya, dimasukkan ke dalam Al-Quran sehingga mendapatkan hasil yang hampir sempurna sama. Karena apa? Kitab itu sudah ada, hanya jiplak saja, lalu itu kau gunakan sebagai dasarmu, itu sangat memalukan. Ini ngomong apa? Ini botol Yakult, satu ini botol Yakult, ngomong apa? Jadi kalau saya minta dalil, menutup kemungkinan Kristus bahwa datang Al-Quran kepada itu menjiplak daripada tulisan sebelumnya di Gunung Sinai. Iya, dalil. Ada di Al-Quran. Dalil. Bahkan pengakuan para cendekiawan pun mengatakan hampir 75% tulisan di Alkitab itu ada di Al-Quran. Maka berpotensi Al-Quran itu meniru-niru, menjiplak dari isi Alkitab. Dalil Kristus datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai mana? Gak ada paman. Gak ada. Berarti yang tidak sama dengan Tuhannya Bani Israel itu Kristen. Karena tidak mungkin anak Maria lebih tua dari Maria. Saya jelaskan kepada saudara. Izinkan saya 1 sampai 1 jam. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Al-Quran menerangkan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Allah mengangkat 12 pemimpin dari Bani Israel. Allah berfirman kepada Bani Israel, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Sungguh, jika kamu tunduk beribadah kepada aku, sujud, menunaikan kemudian tugas-tugasmu kepada si miskin, serta beriman kepada utusan-utusanku, nabi-nabiku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Dan pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa di antara kamu wahai Bani Israel kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah memang pernah memilih Bani Israel
Allah pernah berfirman kepada Bani Israel melalui nabi-nabi yang datang kepada mereka. Jadi kalau hari ini Nabi Muhammad datang menerima wahyu dari sang sumber yang pernah menjadi sumber dari nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, dan ajarannya itu ada kemiripan, itu disebabkan karena berasal dari pabrik yang sama. Pabrik yang tidak sama itu Tuhan turun ke bumi jadi bayi. Itu nggak berasal dari pabrik yang sama. Utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu pabrik yang berbeda. Firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Itu bukan membawa manusia pada keselamatan. Itu adalah apa? Ajaran yang berasal dari pabrik yang tidak sama. Syukran Abanda Afida. Barakallahu fikum. Syukran Bang Hafid. Ini yang harus Anda pahami. Kalau berbicara mengenai Islam, itu kami udah tamat. Fabinaqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka bangsa yang tadinya aku pilih, kata Allah, melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka gemar mengubah firmanku dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Engkau, wahai Nabiku Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang akan tidak berkhianat. Maka maafkanlah, kata Allah, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka dan biarkan saja mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minal ladzina qalu inna nasara asna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak aku akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang dulu adalah umat pilihanku, yang aku utamakan dari bangsa yang lain pada zamannya, yang aku berikan nabi, aku berikan ketetapan, aku berikan kitab, lalu kemudian ingkar kepada aku. Hari ini aku telah mengutus Rasulku Nabi Muhammad kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'isnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah aku Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu juga aku Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yukhlikal masih ibnu maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi adalah manusia yang dilahirkan oleh Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah ketika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Rentetan nabi yang diutus kepada Bani Israel ditolak oleh Bani Israel sampai kepada zaman akhir, kepada mereka kejayaan yang diberikan kesempatan akhir kepada mereka. Diutusnya seorang Mesias yang lahir tanpa ayah pun ditolak.
ditolak. Penolakannya membuahkan sebuah hasil. Penolakannya membuahkan sebuah buah, yaitu agama Kristen. Agama yang berdiri di atas penolakan kaum Farisi terhadap datangnya Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Lahirlah Kristen. Lalu kemudian Allah ingin menyelamatkan manusia dari ajaran Kristen ini, maka Allah mengutus kemudian baginda Rasul Muhammad SAW agar manusia seluruhnya hendak menjadi Kristen. Sebab kalau menjadi Kristen, maka seluruh manusia akan diusir oleh Nabi Isa alaihissalam, dan itu juga dituangkan di dalam Bible. Yesus mengusir orang-orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat, tertuang di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Maka wahai saudaraku Kristen, dengarkanlah. Kalau kalian ingin tidak diusir, kalian tidak ingin diusir ke neraka, maka tinggalkan. Jangan sampai Anda menyesal. Sekira begitu sebagai penutup dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih oleh guru-guru saya yang ada di sini. Mohon maaf ketika ada kata kepada saudara Kristen, tujuan saya hanya ingin memberikan peringatan saja. La ikraha fiddin. Saya tidak memaksakan Anda percaya akan apa yang saya sampaikan, tapi saya hanya menghimbau, silakan pelajari Bible dengan baik. Ingat, di Bible Anda itu ada kabar-kabar baik, di Bible Anda itu ada informasi-informasi yang baik, di Bible Anda itu ada kisah-kisah yang baik, ada peristiwa-peristiwa yang baik, yang manakala Anda mempercayainya, manakala Anda menelaahnya dengan akal, insya Allah akan mengantarkan Anda kepada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi kamu sih ini dari mana perdebatan itu berlangsung. Aduh ya Allah, itu ada kawan sejati. kawan akrab saya itu kamu sih. Dia telah melenggang kemari. Beliau adalah seorang pensiunan guru. Oke. Oh ya, jadi tentang bagaimana orang-orang Kristen itu ya kamu sih. Sekarang nih banyak ambil referensi-referensi dari Edis ya, yang dimana Edis ini pernah babak belur saya buat gitu. Ketika berdebat, Edis ini ketika ditanya itu tidak pernah berani menjawab, berani menjawab. Yang ada dia bertanya dan bertanya. Dia itu bukan pendebat tapi penanya gitu ya. Yang dikatakan pendebat itu ya, itu sanggup menguraikan dari ayat per ayat ya, perang ayat itu pendebat. Kalau hanya bertanya ya, lalu dijawab tidak mau terima, setelah itu dia sendiri tidak mau menjabarkan, tidak bisa menjabarkan, itu bukan pendebat namanya ya. Itu adalah seorang pecundang yang mengaku sebagai dirinya itu sebagai apologet, sebagai pendebat gitu ya. Karena Edis ini berkali-kali ya, saya buat babak belur itu berkali-kali, dan itu rekam jejak banyak ya, ada videonya. Apalagi di zaman WA dulu, tak dapat berbuat apa-apa, yang ada hanya Pukono begini. Akhirnya kalau dibalik-balikkan atas pertanyaan itu, dibalik-balikkan ke kitab mereka, ke kitab yang dia imani itu ya, dia hanya memutar-mutarkan lidahnya ya, balik lagi ke situ gitu. Yang namanya pendebat itu harus berani perang ayat, dari ayat per ayat, berani dia kupas, berani dia ditanya ya, mau ditanya gitu. Kadang-kadang orang-orang Kristen ini ya, kalau yang bodoh-bodoh nih, orang bodoh mengaku pintar nih ya, seperti Edis itu tadi, ketika ditanya tidak mau jawab, tapi kalau bertanya itu wah macam profesor, padahal apa yang dipertanyakan pun dia sendiri tidak tahu gitu ya. Jangankan bertanya, jangankan menjawab, bertanya saja bingung ya. Masalah Rob ini yang menjadi hujah mereka sekarang ini, orang bodoh itu ya, orang-orang bodoh. Dia sendiri
tidak tahu bahasa Arab, katanya untuk apa kita orang Indonesia, untuk apa kita bisa, berkali-kali dia tuh berbohong. Nah itu ternyata, dan sekarang tuh ketahuan dia sebenarnya dulu tuh tukang tambal ban ternyata, tapi mengaku dengan saya tuh katanya hartanya di Lampung itu, oh kalau dijual rumahnya itu 3 M-an katanya, tai kucing. Ketika lari ke Singapura itu pun dia kelaparan di sana kan itu, jadi bikin ngakak ya. Nah, jadi dia itu memang sengaja apa namanya, buat narasi yang buat marah umat Islam supaya nanti diancam. Nah, kalau diancam nanti dia bisa jadi warga negara Amerika gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya review video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.